Ini maksudnya apa? Itu artinya kamu bisa melihat seumur hidup, Ren. Ren, jatah melihatmu ada berapa banyak, nak? Aku nggak dapat jatah melihat, mah. Sudah papa duga, anak itu pasti akan buta selamanya. Jangan bicara gitu, kasihan anak kita. Adek, temenin kakak ke rumah nenek yuk. Enggak ah, Kak. Adek lagi sibuk kerjain tugas nih. Kok kamu bohong sih? Kamu pikir kakak nggak bisa lihat kamu lagi main game? Dih, kata papa kakak buta. Berarti kakak cuma caper aja pura-pura buta. Ren, kemarin tante beli barang sama mamamu, tante ngutang 100.000. Ini uang 100.000 tante titip ya buat bayar utang ke mamamu, jangan lupa kasih. Ini kan uang 2.000 tante mau nipu aku. Loh, kata mamamu kamu itu buta. Enak juga ya pura-pura buta jadi bisa lihat kelakuan semua orang. Lala sahabatku, apa kabar kamu hari ini? Seperti biasa, aku baik-baik aja, Ren. Kamu bohong, itu wajahmu luka semua. Siapa yang pukulin kamu? Kamu dapat jatah melihat, Ren. Aku seneng banget. Aku penasaran hujan uang tuh kayak gimana? Apakah semua orang bakal jadi kaya? Mana ya hujan uangnya? Kok nggak ada? Ren, lo tau nggak ada yang aneh? Ada apa? Kok kelihatannya mukamu seneng gitu? Tadi pagi aku dan orang tuaku membagikan uang dan makanan untuk orang miskin. Tiba-tiba siang ini turun hujan uang di rumahku, Ren. Keluargaku jadi kaya mendadak. Tapi rumahmu doang yang turun hujan uang. Iya, aneh banget. Ma, Pak Ray masuk penjara lagi. Iya, biasa dia melakukan tindak kriminal. Astaga, kenapa sih dia nggak tobat-tobat selalu jahatin orang? Kata siapa saya di penjara? Saya sudah bebas. Hahaha. Loh, apa ini? Kok turun hujan batu di atas kepala saya? Tolong! Oh, ternyata setiap orang yang berbuat baik akan turun hujan uang dan setiap orang jahat akan dihujani batu. Iya, Ren, kasihannya si Pak Ray udah botak, benjol lagi, jadi mirip ikan lohan. Ih, nggak boleh ngomong gitu. Biarin aja, Pak Ray kan jahat. Aku dapat jatah napas tidak terbatas. Woi Ren culun, lo tau nggak jatah napas gue berapa? 1 juta. Wah, selamat ya, banyak banget. Ya jelas lah, gue kan orang cakep, pasti beruntung, nggak kayak lo, pasti dikit. Jatah nafasku banyak kok. Kalau gitu, ayo kita balapan sepeda 100 kali putaran. Kita lihat siapa yang menang. Boleh, tapi kamu yakin jatah nafasmu cukup? Aku khawatir sama kamu. Idih, lo ngeledek gue. Lo kali yang bakal mati kehabisan nafas. Ren, gue denger-denger lo mau balapan sepeda ya sama Tania ntar sore. Iya, dia yang ajak aku. Lo harus hati-hati, dia itu jahat. Bisa aja dia celakain lo, Ren. Tenang aja. Ren, tangan lo kenapa? Ini luka tadi jatuh pas lagi balapan sepeda sama Tania. Tadi gue lihat Tania putusin rem sepeda lo, Ren. Gue yakin dia sengaja biar lo jatuh. Ah, tolong, jatah nafas gue sekarat, gue sesak nafas. Makanya jangan sombong dan jahat jadi orang. Tania, aku bakal bantu kamu. Makasih Ren udah bantuin gue, padahal gue udah celakain lo tadi. 10 roti, maksud ini apa? Itu persediaan makanan kamu selama kamu hidup, Ren. Ren, ingat ya, jangan pernah bagikan makananmu ke siapapun. Nanti kalau kehabisan, kamu bisa kelaparan. Pokoknya makan aja sendiri. Tapi kan kita harus berbagi, Ma. Dibilangin ngeyel, pokoknya kalau sampai kamu kelaparan, jangan minta sama mama. Cu, kakek lapar sekali, kakek belum makan 3 hari. Kakek, aku kasih 1 roti ya untuk kakek. Terima kasih, Cu. Kakak, bolehkah kami minta makanan? Iya, Kak, kami lapar. Hai adik-adik, di mana orang tua kalian? Ada di kolong jembatan itu, Kak. Kami masih punya 2 adik bayi dan kami semua belum makan. Baik, ini kakak berikan 8 roti ya untuk kalian. Bagikan juga untuk orang tua kalian. Makasih, Kak. Rotiku sisa 1. Ren, lo nggak khawatir apa lo bisa mati kelaparan? Tapi mereka semua juga bisa mati hari ini kalau aku nggak membagikannya untuk mereka. Nak, tolong makanan mama dirampok. Mama nggak punya makanan lagi. Ma, ini roti terakhirku untuk mama ya. Jatah nyawa kamu berapa, Ren? Infinity, Ma. Jatah nyawa adik cuma 2, Ma. Ya, cuma 2. Adek, kamu mau kemana pagi-pagi gini? Adik mau coba tenggelam di laut. Jangan deh, jatah nyawa kamu kan cuma 2. Gak usah ngatur-ngatur, adik benci kakak. Mama mau ngomong bentar. Iya, ada apa, Ma? Bentar lagi Mama bakal meninggal. Kamu harus janji buat jagain adik ya. Iya, aku janji, Ma. Sekarang Mama Papa udah gak ada. Kakak yang bertanggung jawab atas kamu. Bodoh amat, gak usah ngatur-ngatur hidup gue ya. Dek, kakak gak mau kamu buang-buang jatah nyawamu seenaknya. Ren, gue denger adik lo sama teman-temannya mau lompat tebing. Gak mungkin adikku ngelakuin itu. Ren, adik lo lompat tebing sama teman-temannya tuh. Di mana adikku? Kak, adik kakak ada di rumah sakit. Kalian kan tahu adikku cuma punya 2 jatah nyawa. Dia yang ngajak kami lompat tebing. Adik saya gimana dong? Adikmu lompat tebing 2 kali, jatah nyawanya habis. Maafin aku, Ma, Pa. Aku gak bisa jaga adik dengan baik. Guys, ada yang lihat kakakku nggak?
Jatah nyawa aku 1.000, berarti aku bebas buang-buang nyawa aku dong. Nak, kamu harus hati-hati kalau keluar rumah. Lagi ada pembunuh gila yang kabur dari penjara. Tenang aja Ma, jatah nyawaku kan ada 1.000. Ingat nak, kamu nggak boleh buang-buang jatah nyawa. Ada hukumannya. Aku gak percaya sama hukuman itu. Jatah nyawa gue untung cuma 1. Jatah nyawaku ada 1.000. Ya buat apaan? Kan katanya kita nggak boleh buang-buang jatah nyawa. Kata siapa nggak boleh? Aku mau menyelam di segitiga Bermuda, ada yang mau ikut? Ya nggak ada lah, gila loh. Kita nggak mau buang-buang jatah nyawa. Ya udah aku sendiri aja kalau gitu. Akhirnya lo hidup lagi. Gimana rasanya mati tenggelam tadi? Seru banget. Ada yang mau ikut lompat tebing? Gue fobia ketinggian. Oke, aku pergi tualang dulu. Semuanya udah aku coba, sekarang aku pengen coba dibunuh. Gila, lo bisa kena hukuman, Ren. Ntar malam kirim pembunuh sadis ya ke rumahku. Ma, aku udah pulang nih. Hah, aku kena hukuman, berarti sekarang jatah nyawaku tinggal 1. Siapa tuh yang datang? Jangan-jangan ntar malam kirim pembunuh sadis ya ke rumahku. 30 tambah 30 ya 60 lah, gampang banget pertanyaannya. Aku bisa bahasa Jepang, Korea, Arab, Indonesia, Inggris, Mandarin, 6 berarti. Kaki kecoa ada berapa ya? Tadi gue abis tangkap kecoa, kakinya copot 1 jadi sisa 5. Berarti kecoa kakinya ada 6. Ren, pertanyaan lo susah gak? Gampang banget kok, kayak pertanyaan anak TK. Aduh, pertanyaan buat gue susah banget. Kayak pertanyaan buat profesor ini mah. Kalau gitu kamu tanya aja ke Pak Wingky, dia pasti bisa bantu jawab. Ya udah, gue coba tanya deh. Isi tabunganku ada 650 juta. Ren, gue berhasil jawab semua pertanyaannya. Si Pak Wingky beneran pinter loh. Kan udah aku bilang apa, Pak Wingky kan belajar mulu sampai botak rambutnya. Iya, botak licin. Umur aku 18 tahun, kayak lagu When We Were 18. Lah, kok salah? 17, 16, 15, 1. Apa nih? Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaan, kamu bakal dapat 10 M. Gampang banget, manusia cuma punya 1 hidung lah. Nama panjangku Karen Lorenza lah. Bukannya Ren. Itu kan nama panggilan. Ren terkeren-keren. Hiu terbesar di bumi ya Megalodon lah. Lah, kok salah sih? Megalodon kan udah punah. Kalau gitu Rinkodon. Rinkodon tipus atau disebut hiu paus. Ren, kamu udah dapet pertanyaan. Udah dong, Ma. Pertanyaan terakhir nggak boleh kamu jawab ya, harus tunggu mama. Emang kenapa, Ma? Udah nurut aja. Umurku 22 tahun lah. Ren, masa pertanyaan gue serem banget? Masa gue ditanya kalau masuk neraka mau dibakar pakai api unggun apa kompor gas? Ih, amit-amit. Nama papaku ya Revi lah. Hah, kok salah? Aku anak siapa, cu? Kamu anak mantannya Mama, Ren. Aku bisa lihat jumlah THR semua orang. Mama dapat THR nggak dari bos Mama? Dapat, tapi THR Mama dikit. Mama nggak bisa bagi kamu. Bohong, orang THR Mama gede gitu. Anak gendeng ngincer duit Mama. Selamat ulang tahun, Besti. Aku beliin kado celengan canggih buat kamu. Makasih Ren, tahu aja gue lagi bingung mau simpen semua uang THR gue di mana yang aman. Iya, kamu bisa kunci THR kamu di sini. Kikuk, kamu kenapa sedih? Gue nggak punya keluarga, semua orang libur lebaran sama keluarganya. Gue sendirian. Kasian banget kamu, ayo ikut ke rumah nenekku. Nek, aku datang bawa temanku. Cucuku, ini THR buat kamu. Siapa nama temanmu? Nama saya Kikuk, Nek. Kikuk, ini THR untuk kamu ya. Nek, kok THR Kikuk 500.000, punya aku 10.000. Aku kan cucu originalmu, Nek. Jangan iri hati, cu. Melihat isi tas cewek atau cowok, aku penasaran cowok-cowok bawa apa aja biasanya. Ren, pinjem pulpen sama kertas dong. Masa kamu sekolah nggak bawa pulpen sih? Gue emang biasanya nggak bawa pulpen, Ren. Astaga, kamu cuma bawa kunci motor. Iya, gue males bawa tas berat-berat. Guys, ada yang bawa tip X gak? Ada banyak nih, Ren. Kalau penggaris besi ada gak? Ada juga dong. Wah, isi tas kamu lengkap banget padahal kamu cowok. Gue selalu beresin buku dan tas sebelum tidur tiap malam. Kelas kita bau rokok. Siapa yang berani merokok di kelas? Bukan saya, Bu. Farhan yang ngerokok, Bu. Saya tadi lihat. Farhan, kamu ibu hukum karena merokok. Bukan saya, Bu. Daniel fitnah. Daniel kan anak kepala sekolah, dia nggak mungkin bohong. Daniel, Farhan kan anak alim di kelas kita. Kamu yakin ngelihat dia Gak ngerokok? usah tanya-tanya deh lo. Bawel banget. Biarin aja si Farhan culun itu dihukum. Biar mampus Di dia. tasmu banyak banget rokok. Bu, Daniel pelakunya, cek aja tasnya. Tutup mulut lo. Bisa tahu isi pikiran orang atau pekerjaan masa depan orang. Lebih seru bisa tahu pekerjaan masa depan orang kan? Ren, Mama hari ini mau lamar kerja jadi sekretarisnya Kim Jangkrik. Kira-kira bakal diterima nggak ya? Kim Jangkrik kan artis terkenal itu. Mama pasti diterima kok, aku jamin. Nilai IPA gue jelek, mana mungkin bisa jadi dokter kalau gini. Kamu suka nyanyi kan? Kok lo tahu? Udah kamu jadi penyanyi aja, pasti bisa sukses. Bener juga kata lo, gue mau coba ikut kontes nyanyi ah.
Adik, kamu kenapa nangis? Teman-teman ngebully aku pas aku bilang mau jadi dokter. Udah nggak usah dengerin mereka, kamu pasti jadi dokter kok. Makasih udah dukung aku, Kak. Ren, Mama keterima jadi sekretarisnya Kim Jangkrik. Selamat ya, Ma. Ih, ada anak baru namanya Kevin, badannya tato semua. Hai, gue boleh duduk di sebelah lo nggak? Kamu Kevin kan anak baru di sini? Iya, emang kenapa? Masalah buat lo? Melihat umur hewan atau umur orang, aku penasaran sama umur hewan. Ma, aku mau pergi ke kebun binatang. Kok tiba-tiba, Nak? Pengen lihat umur hewan-hewan, Ma. Ya udah, jangan lupa bawa adikmu juga ya. Oke, Ma. Wah, monyetnya lucu banget. Ini umur berapa, Pak? Monyet ini baru umur 2 bulan. Ih, Bapak salah. Monyet itu umurnya 25 tahun. Loh, kok kamu yang lebih tahu sih? Iya, Pak, soalnya muka kakak saya mirip sama monyet itu. Gue baru beli kucing, kata penjualnya umurnya baru 2 bulan, tapi kok badannya gede banget ya? Kamu ditipu sama penjualnya, kucing itu umurnya udah 14 tahun. Pantesan mukanya udah gak lucu lagi. Gue mau balikin aja ke penjualnya. Permisi, kamu yang bisa melihat umur hewan itu kan? Iya benar, Pak, ada apa ya? Kami butuh bantuanmu untuk melihat umur monster komodo ini karena kalau umurnya di atas 60 tahun dia bisa menghancurkan bumi. Hah, berbahaya. Hari ini aku bisa mengatur sisa umur semua orang. Aku pengen orang yang aku sayang berumur panjang. Ren, kita harus ke rumah sakit sekarang, adikmu ditabrak mobil. Apa? Dok, gimana keadaan anak saya? Anak ibu kritis. Anakku. Ma, jangan sedih ya, adik bakal baik-baik aja kok. Mama, kakak. Ini ajaib, anak ibu sudah melewati masa kritisnya. Gue bosen banget hidup, pengen cepet-cepet mati rasanya. Gak boleh ngomong gitu, kamu harus menikmati hidupmu. Nikmatin gimana? Keluarga nggak punya, duit nggak punya. Pokoknya aku pengen kamu umur panjang. Ren, babi, malah ditambahin umur gue. Ren, bisa tambahin sisa umur nenek gue nggak? Gue nggak punya siapa-siapa lagi selain nenek. Emang nenekmu kenapa? Dia sakit tua, umurnya udah 90 tahun. Oh, oke. Nenekmu bakal hidup 2000 tahun lagi. Yes, nenek bakal hidup abadi. Apa-apaan kalian? Kapan saya masuk surganya, cu? Turunkan umur saya. Hari ini aku bisa menambah dan mengurangi uang jajan orang. Sedih banget, uang jajan mama dikit, papamu pelit. Gimana lagi mah, gaji papa kan cuma 1 juta per bulan. Mah, coba lihat rekening mama. Ada yang ngirim uang 10 juta. Pengen banget beli bakso goreng, tapi gue gak punya uang. Gue cium wanginya aja deh dari jauh. Kasian banget kamu. Wah, uang jajan gue nambah. Sana beli bakso goreng. Uang jajan gue 100 juta per bulan. Orang tua gue kan kaya raya. Uang jajan lo berapa, Ren? 30.000. Oh iya, gue lupa. Orang tua lo kan miskin. Bapak lo kan cuma tukang bangunan. Kita nggak level. Loh, kok uang jajan gue hilang semua? Kemana ya? Dimakan kuntilanak. Kamu kenapa nggak ikut nonton ke bioskop sama teman-teman? Gue lagi berhemat, Ren. Oh, ngapain berhemat? Uangmu kan banyak banget, ke bioskop aja cuma bayar 100.000. Ya karena gue berhemat, gue jadi kaya. Kalau kalian kan tiap hari nonton ke bioskop, boros banget. Astaga, kekuatanku serem banget. Halo, kamu anak baru ya? Ren, lo kenapa ngomong sama tembok? Aku ngomong sama anak baru. Astaga, jangan-jangan kamu hantu ya? Kamu mati kenapa? Iya, aku gentayangan. Aku tidak suka bahas tentang kematianku. Aku hanya mau melarangmu untuk tidak pulang ke rumah. Ih, apaan kamu ngelarang-ngelarang aku? Emangnya aku takut? Oke, selamat pulang semuanya. Bye Ren, sampai jumpa besok. Bye. Jangan pulang ke rumah atau kamu akan menyesal. Hush, pergi kamu. Jangan nakut-nakutin aku mulu. Ma, aku pulang. Ma, kenapa rumah kita rame banget? Orang-orang ini pada ngapain? Orang-orang siapa maksud kamu? Kita kan cuma berdua di sini. Halusinasi ya kamu? Yeay, aku bisa lihat seberapa peduli semua orang ke aku. Ren, jangan pulang malam-malam ya. Oke, Ma, jangan khawatir. Loh, tingkat kepedulian mama ke aku cuma 5%. Tapi kenapa mama bilang jangan pulang malam-malam? Ya, mama nggak khawatir sih. Cuma kalau kamu pulang malam-malam, ntar kamu banyak jajan di luar. Minta duit lagi ke mama. Rugi mama. Pa, anterin aku ke sekolah dong. Aduh, nggak bisa Ren, papa lagi sibuk kerja. Oke deh, Pa, nggak apa-apa. Hai culun, males banget deh gue tiap hari jumpa sama lo. Yakin males? Di, kenapa lo? Aneh. Ren, kamu nggak usah ikut pelajaran olahraga ya. Yah, kenapa Pak? Saya suka banget main basket. Kamu cupu, nanti tim saya jadi kalah. Hah, Bapak peduli banget sama aku. Ren, ini kopi gratis buat lo. Tumben kamu baik. Hah, 0%? Jangan-jangan kopi ini...